Meski pembatasan sosial berskala besar di Jakarta telah memasuki hari keempat, namun masih ada warga yang belum mengetahui pembatasan jam operasional komuter lain. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya dalam iNews Malam kali ini bersama saya, Fazilah Khairunisa. Pemirsa, razia PSBB di Jatinegara, Jakarta Timur malam tadi diwarnai aksi perlawanan oleh sejumlah pedagang kaki lima. Mereka menolak barang dagangan mereka dibawa oleh petugas. Kalau nggak proses, siapa yang menghalang-halangi proses? Ini barang siapa nih? Itu gerobak siapa? Keluar, keluar. Pasangan suami istri yang merupakan pedagang kaki lima ini histeris dan melawan saat petugas merazia dagangannya. Bahkan mereka sempat terlibat tarik-menarik dengan petugas. Meski sempat melawan, pedagang ini pun akhirnya pasrah saat barang dagangannya dibawa petugas. Memang tugas kami ini Pakai maskermu, kamu udah minta. Menteri percuma, kawan kami. Mau lapor ke presiden. Razia kemudian dilanjutkan ke sebuah warung makan. Dan di lokasi ini petugas sempat terlibat adu mulut dengan seorang pelanggan yang melawan saat diminta untuk makan di rumah. Razia ini akan terus digelar selama penerapan PSBB di Jakarta. Selain menimbulkan kepadatan penumpang pada jam berangkat dan pulang kerja, perbatasan jam operasional KRL juga mengakibatkan banyaknya penumpang yang ketinggalan kereta. Berikut laporan Vicky Rian dari Stasiun Manggarai, Jakarta. Ya pemirsa, memang selama penerapan status pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI ini membatasi jam operasional KRL mulai pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Namun nampaknya masih ada sejumlah penumpang yang belum mengetahui terkait perubahan jam operasional kereta rel listrik ini. Seperti yang terjadi di Stasiun Manggarai yang merupakan salah satu stasiun terbesar di Jakarta, di mana tadi berdasarkan pantauan kami masih ada sejumlah penumpang yang datang ke Stasiun Manggarai padahal sudah tidak ada lagi kereta yang beroperasi. Dan kondisi ini membuat mereka kebingungan dan merasa sangat kecewa sehingga mereka pun terpaksa harus mencari alternatif transportasi lainnya untuk dapat pulang ke rumahnya masing-masing. Dan selama penerapan PSBB ini memang pihak PT KCI juga mengurangi jumlah armada keretanya, yakni hanya sekitar 683 kereta saja per harinya, tidak hanya membatasi jumlah armada dan membatasi jam operasional, namun pihak PT KCI juga membatasi jumlah penumpang dalam setiap gerbongnya, di mana dalam satu gerbong ini hanya maksimal diisi oleh 60 orang. Dan memang tadi sekitar pukul 5 sore sempat terjadi kepadatan penumpang di Stasiun Manggarai ini, mengingat memang jam 5 sore ini merupakan jam pulang kantor. Dan kondisi ini tentu membuat Stasiun Manggarai terlihat sangat penuh. Namun untuk mengurai terjadinya penumpukan, memang pihak PT KCI sendiri juga telah menambah jumlah armada keretanya, yakni sebanyak 5 perjalanan kereta di jam-jam sibuk seperti jam pulang kantor. Dan memang selain itu juga PT KCI sendiri juga mengerahkan sebanyak 4.000 petugas pelayanan maupun pengamanan di 80 stasiun untuk memastikan adanya physical distancing antar penumpang kereta. Dari Jakarta, Vicky Rian, Tommy Hadi, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Berbeda dengan Stasiun Manggarai, pembatasan jumlah penumpang angkutan umum selama masa PSBB membuat Terminal Senen Jakarta sepi penumpang. Hal tersebut merupakan salah satu dampak dari diterapkannya PSBB sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19 di ibu kota. Pembatasan sosial berskala besar PSBB berdampak pada operasional angkutan umum hingga pembatasan jumlah penumpang yang dapat diangkut. Jam operasional dibatasi mulai pukul 6 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Sementara jumlah penumpang yang dapat diangkut hanya setengah dari kapasitas kendaraan selama beroperasi.
Aturan itu dimuat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Selain itu, pengemudi angkutan umum juga wajib mengenakan masker serta melakukan penyemprotan desinfektan sebelum dan sesudah menarik penumpang. Dengan adanya aturan tersebut membuat penumpang yang menggunakan angkutan umum kian berkurang. Namun sepinya penumpang dikeluhkan pengemudi mikrolet karena penghasilan mereka jauh berkurang. Ya pendapatan menurun, Mbak. Biasanya dapat 2,5 paling sehari 100.000. Gimana mau penuh, Mbak, penumpangnya sepi. Iya. Kadang-kadang 5 aja nggak dapat, apalagi separohnya. Itu aja. Ya harusnya dapat kompensasi lah, khusus ngemudi angkutan umum dapat bantuan lah. Di tengah pandemi corona, PSBB di wilayah Jakarta memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya perkumpulan orang dengan skala besar. Masyarakat diharapkan bersama-sama bisa memutus rantai penyebaran virus corona dengan tidak melakukan mobilisasi sosial. Dari Jakarta, Nila Matsuna dan Pandu Laras, iNews melaporkan. Hari keempat penerapan PSBB di Jakarta lebih ramai dari hari sebelumnya. Jalan-jalan utama dan fasilitas publik mulai dipadati warga yang beraktivitas. Berikut pantauan dari udara di Jakarta pada siang hari ini. Pemirsa, hari ini Pemprov DKI Jakarta menggelar rapat evaluasi penerapan PSBB di Balai Kota Jakarta. Lalu lintas Jakarta dinilai lengang pada hari Sabtu dan Minggu, namun kembali meningkat pada hari Senin ini. Sementara itu, ojek online tetap tidak diizinkan mengangkut penumpang. Dan berikut pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam konferensi pers beberapa saat lalu. 3 hari pertama bersamaan dengan hari libur nasional dan akhir pekan, Jakarta relatif lengang, lalu lintas amat sepi, dan masyarakat banyak berkegiatan di rumah atau di lingkungannya. Sehingga kita mengapresiasi sekali masyarakat yang memilih untuk berada di rumah. Nah, hari Senin ini nampak pergerakan lebih tinggi. Jadi kami menyaksikan khususnya pergerakan dari luar Jakarta ke dalam Jakarta itu masih cukup padat. Nah, ini yang nanti akan kita lakukan sinkronisasi dengan kawasan sekitar kita. Jadi kita menyadari bahwa PSBB baru berlaku di Provinsi Jakarta, sementara Jabodetabek ini 3 provinsi. Ada Banten dan ada Jawa Barat. Nanti insya Allah hari Rabu, tetangga kita di Jawa Barat sudah akan melaksanakan, mudah-mudahan di kawasan Banten juga segera, sehingga penegakan aturan menjadi jauh lebih mudah. Kemudian
Yang kedua adalah terkait dengan aturan mengenai ojek atau kendaraan bermotor roda 2. Kita tetap merujuk kepada peraturan Menteri Kesehatan terkait PSBB, dan rujukan peraturan gubernur adalah memang kebijakan PSBB dari Kementerian Kesehatan. Karena itu kita akan meneruskan kebijakan bahwa kendaraan bermotor roda 2 bisa untuk mengangkut barang secara aplikasi, tapi tidak untuk mengangkut penumpang. Dan ini nanti akan ditegakkan aturannya. Ini berlaku juga untuk kegiatan lain yang menggunakan kendaraan roda 2. Jadi bagi anggota keluarga yang bersama-sama menggunakan kendaraan roda 2, kalau dia berasal dari rumah yang sama, dengan alamat KTP yang sama, bepergian bersama-sama, tidak masalah. Tetapi apabila motor digunakan untuk mengangkut penumpang sebagai kegiatan usaha, itu yang tidak diizinkan karena potensi penularan menjadi tinggi. Kemudian terkait dengan dunia usaha, banyak mereka yang berangkat ke Jakarta karena perusahaannya tidak melakukan pengurangan aktivitas di tempat kerja dan mengubahnya ke kegiatan bekerja di rumah, tapi tetap melakukannya di kantor, tetap melakukan di tempat usaha. Ini menyalahi dari PSBB. Ini penting sekali untuk disadari. PSBB ini bukan tentang pemerintah, ini tentang melindungi warga Jakarta, melindungi masyarakat kita dari penularan. Karena itu, sekali lagi saya meminta kepada semua komponen di luar sektor-sektor yang dikecualikan, supaya mentaati ketentuan ini. Tidak lebih, tidak bukan itu untuk melindungi kita sendiri. Pemirsa, Kota Depok, Jawa Barat akan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pada Rabu 15 April. Berbagai aturan sebagai landasan penerapan PSBB pun telah disiapkan. Pengajuan pembatasan sosial berskala besar Kota Depok telah disetujui Kementerian Kesehatan. PSBB Kota Depok akan mulai diberlakukan besok Rabu 15 April. Pemerintah Kota Depok mulai menyiapkan aturan penerapan PSBB yang telah disetujui Kementerian Kesehatan. Namun PSBB di Kota Depok tidak akan diberlakukan secara ketat. PSBB ini pun diharapkan mampu mencegah penyebaran virus corona. Sementara dari sisi jam operasional pasar tradisional kita akan batasi dari jam 8 pagi sampai dari jam 3 pagi untuk pasar tradisional sampai jam 3 sore. Dan untuk minimarket dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Pengusaha retail, grosir, supermarket, minimarket, dan toko swalayan dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Ini pembatasan-pembatasan. Untuk restoran juga sudah kita berlakukan, restoran dan rumah makan, warung-warung untuk tidak menyediakan kursi di warungnya, di restonya, tetapi yang dilayani adalah take away, seperti itu. Selain Kota Depok, Kabupaten Bogor, Bekasi, dan Tangerang juga akan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kota-kota ini merupakan wilayah pendukung Jakarta yang sejak Jumat lalu telah memberlakukan PSBB untuk mencegah penyebaran virus corona. Persiapan dilakukan oleh warga di ketiga kota tersebut. Untuk memutus mata rantai penyebarannya, Pemkab Bogor akan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar mulai Rabu 15 April lusa. Masker pun dibagikan bagi warga di sekitar Jalan Raya Ciampea yang merupakan satu dari 11 wilayah yang termasuk zona merah penyebaran virus corona. Kepada zona-zona atau arus-arus jalan yang memang harus diportal oleh kita. Kita akan melakukan portalisasi di setiap gang atau di setiap jalan yang masuk ke lingkungan masyarakat untuk. Sementara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, jelang penerapan pembatasan sosial berskala besar, sejumlah aktivitas sekolah dipastikan terhenti total. Tetapi proses penerimaan siswa baru tetap berjalan, seperti yang dilakukan sebuah sekolah menengah pertama yang menggunakan teknologi video call.
Kebijakan ini dinilai sebagai penerapan social distancing atau menjaga jarak. Siswa baru bahwa pelaksanaan ini tidak seperti yang lalu karena ada pandemi COVID-19, maka mereka harus melalui video call. Artinya si peserta itu di rumah masing-masing? Di rumah masing-masing. Jadi guru penguji meng-calling, memanggil peserta yang akan dites. Dari Al-Quran, dari bacaan ayat Al-Quran, dan juga praktek ibadah. Sedangkan di Kota Tangerang, seorang warga di Kelurahan Paninggilan menyulap tempat tinggalnya menjadi kampung siaga corona atau Sigakor. Kampung ini juga mengaktifkan sistem keamanan dan lumbung pangan warga. Warga bisa menyumbang kebutuhan pangan sehari-hari dan uang tunai untuk diserahkan pada warga yang terdampak penerapan PSBB. Kebetulan sekitar 1 minggu yang lalu dari pihak kelurahan sudah menyampaikan untuk mendata orang-orang tersebut. Misalkan contoh dia yang jualan tiap hari di sekolahan, ternyata sekolahan sekarang tutup atau sekolahan lagi diliburkan, otomatis dia tidak bisa mencari nafkah dengan setiap harinya. Kabupaten Bogor dan Bekasi secara serentak akan menerapkan PSBB pada Rabu 15 April, sedangkan Kota Tangerang pada Sabtu 18 April. Penerapan PSBB di kota penyangga Jakarta ini diharapkan bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan.